Shalom saudara-saudara. Bagi yang belum kenal, nama saya Iskia, seperti yang disebutkan oleh Oma. Saya sudah dididik dan bertumbuh di tempat ini semenjak saya SMP. Dan saya sudah lulus S1 sekarang. Dan akan melanjutkan apa yang akan Tuhan sediakan bagi saya selanjutnya. Sebelumnya saya akan sedikit kesaksian kehidupan saya. Saya ini datang bukan dari keluarga yang kaya, bukan juga datang dari keluarga yang cukup. Bahkan bisa dibilang mepet lah istilahnya. Kalau makan sehari-hari mah masih bisa lah, masih oke lah. Cuman untuk kebutuhan-kebutuhan seperti sekolah, terus internet dan lain-lain itu kami sedikit kekurangan. Pada waktu saya SMA, saya tuh dapat suatu nubuatan dari Ibu Nani, dari Oma Nani ya. Saya manggil Oma karena saya masih muda. Dapat nubuatan. Setelah saya lulus SMA, saya dapat nubuatan. Kamu akan melanjutkan studimu di luar negeri. Cuman karena waktu itu saya masih muda dan maksudnya masih kecil, masih umur 17, umur 18. Saya ragu dengan diri saya sendiri dan juga saya ragu dengan nubuatan tersebut. Kenapa? Karena melihat kenyataan kehidupan saya, yang saya hadapi adalah kekurangan gitu. Kekurangan dan kekurangan. Ada sedikit cerita yang namanya siswa ya, namanya murid itu ketika mau ujian biasanya ya di SMP atau di SMA itu mau ujian di sekolah kami dulu di Terang Bangsa itu ada yang namanya boarding pass ya. Mungkin misalnya juga udah familiar boarding pass ya. Boarding pass itu jadi sistemnya kita mengumpulkan tanda tangan setiap guru yang mengajar kita. Kalau sudah melakukan tugas, sudah ngumpulin PR dan lain-lain, nilai juga udah oke, maka guru itu akan tanda tangan. Nah di kolom paling bawah, di baris paling bawah itu ada tanda tangan guru terakhir, yaitu adalah guru TU. Nah biasa pergumulan-pergumulan dari siswa lain adalah mengumpulkan tanda tangan dari guru-guru yang di atas, tapi pergumulan saya adalah mengumpulkan tanda tangan dari guru TU. Kenapa? Karena guru TU ini adalah syaratnya adalah ketika mau minta tanda tangan, uang SPP harus sudah lunas. Nah itu ya syaratnya. Syaratnya itu. Kalau syarat yang lain kan tugas harus sudah kumpulin, nilai harus sudah KKM lah minimal. Tapi yang terakhir ini adalah uang sekolah harus sudah lunas untuk bisa ujian. Nah saya hadapi itu. Saya sempat mengeluh, sempat ya kenapa sih gini. Cuman enggak yang sampai saya ucapkan di mulut saya, enggak sampai saya berontak ke orang tua. Tetap saya jalani aja. Singkat cerita saat saya dapat pergumulan, Tuhan bicara bahwa saya akan bisa kuliah di luar negeri. Jujur awal iman saya, apa mungkin Tuhan? Tapi meskipun iman saya berkata seperti itu, saya maju aja lah gitulah. Kira waktu sebelum lulus SMA, saya mencoba daftar ke salah satu universitas di Kanada. Karena waktu itu juga yang membimbing saya adalah Cisofi pernah kuliah di Kanada, jadi udah kamu coba aja kuliah di Kanada lagi kayak Cici gitu ya. Udah saya coba. Waktu itu saya coba daftar ke University of British Columbia di provinsi British Columbia, Kanada. Kotanya tepatnya di Vancouver. Saya coba daftar terus juga sebelumnya saya mengumpulkan uang dari les. Jadi saya itu menyambi jadi guru les, ya lumayan bisa mengumpulkan uang. Yang akhirnya saya juga bisa bayar application fee dan juga lain-lainnya. Dan juga sempat beberapa bantuan dari orang lain dan saya akhirnya daftar. Cuman saya masih belum beriman dan mungkin kalau misalkan teman-teman penari, saya juga penari di sini. Mengetahui zaman dulu tuh saya orangnya nakal, terus juga istilahnya kalau lagi ngambek pasti diem aja gitu, pasti istilahnya namanya emosi dan jiwa saya zaman dulu itu masih sangat childish lah. Hal apa sedikit kesalahan dari teman saya bisa marah, bisa ngamuk lah istilahnya. Dan kondisi saya saat itu adalah seperti itu. Iman saya belum terbentuk dan juga jiwa saya, karakter saya belum terbentuk. Saya waktu apply itu doa tuh jarang, kayak doa sekali aja ya udah doa selesai. Terus doa
minggu depannya doa lagi, jadi kayak jarang doa gitu lah, jarang memperkatakan iman, jarang memperkatakan bahwa saya akan keterima di UBC ini di Kanada. Singkat cerita saya TOEFL, saya mengambil ujian bahasa Inggris karena pastinya ketika kita keluar negeri itu kita harus ujian bahasa Inggris. TOEFL saya itu bisa saya bilang bagus nilainya di bagian writing, terus listening, reading. Cuman, ada cumannya, speaking karena saya nggak pernah praktis bahasa Inggris setiap hari di sekolah, dan sekolah kita juga bukan bilingual. Speaking saya tuh nilainya jelek sekali. Jadi. Terus sama UBC-nya mereka bilang kamu belum bisa untuk kuliah di sini, dan juga kamu ditolak dari beasiswa karena nilai bahasa Inggris speaking kamu itu sangat kurang, udah levelnya sangat kurang lah istilahnya, bukan average lagi tapi sangat kurang. Jujur waktu saya mendapat kabar seperti itu, saya mempertanyakan. Saya juga udah sempat cerita sama Oma waktu saya mendapat kabar seperti itu, saya mempertanyakan, apa benar sih Tuhan kalau misalkan saya ini bisa keluar negeri? Saya udah mengambil langkah iman, daftar, cuman mana nggak keterima juga, nggak keterima juga. Saya jujur waktu itu sempat kecewa sama ya janji Tuhan. Cuman saya datang lagi ke Oma dan Oma juga doain lagi, nggak apa-apa, jangan kecewa, bertobat, jangan kecewa. Jatahmu masih belum terlewatkan. Tunggu waktu Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Waktu itu Oma bilang, kamu kuliah dulu di Indonesia. Nanti suatu saat kamu akan kuliah di luar negeri. Oke, akhirnya singkat cerita saya daftar di salah satu univ di Indonesia, Universitas Diponegoro di Semarang, jurusan Teknik Mesin, dan puji Tuhan saya keterima, dan saya juga mendapatkan anugerah untuk mendapatkan uang kuliah yang relatif murah karena satu semester itu cuma 2,5 juta dan nggak bayar uang gedung sama sekali. Jadi ya masih bisa di afford untuk kemampuan keluarga kami lah. Mungkin ada bantuan dari sana sini juga dan yang bisa membuat kami mampu untuk membiayai kuliah saya di Semarang ini. Kira singkat cerita kuliah selesai nih, kuliah S1 saya start dari 2017 dan puji Tuhan selesai di tahun 2021 kemarin bulan Agustus saya lulus sebagai sarjana teknik. Dan tentunya ya ketika mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah merasakan kuliah pasti nih ada pergumulan ketika kita lulus kuliah mau apa ya kan, mau apa. Apalagi dari keluarga yang seperti saya yang istilahnya nggak punya modal. Kalau misalkan mungkin saudara-saudara yang punya modal mungkin yang ya udahlah habis lulus kuliah nggak usah kerja lah, usaha aja, uang orang tua saya banyak gitu, mungkin tenang hatinya. Tapi untuk orang seperti saya bingung mau kemana, mau kerja dulu, mau buka usaha atau mau kuliah lagi. Jujur mungkin ini juga yang Bapak Ibu Saudara rasakan. Untuk beriman untuk sesuatu yang besar itu membutuhkan keberanian, jujur. Kenapa? Karena ketika saya mendapatkan nubuatan itu dan awal saya ketolak dari Kanada, untuk beriman lagi itu susah, jujur aja. Dan saya sempat istilahnya mau berkompromi dengan Tuhan. Tuhan udahlah di Indonesia aja, di Indonesia juga enak maksudnya. Nanti Indonesia 4 tahun kuliah dapat sarjana teknik, kerja, ya itu juga udah lumayan lah buat saya lah maksudnya. Gak usah lah beriman yang keluar negeri itu gak usah lah. Di Indonesia aja juga udah cukup lah gaji 7-8 juta, oke, nggak ada masalah buat saya. Cuman di akhir kuliah saya S1 ini suara Tuhan masuk lagi. Nah ingat gak 4 tahun lalu Oma rohani kamu itu pernah doain kamu. Oh iya, terus kira saya memberanikan diri lagi, Pasti kalian yang pernah beriman pasti pernah tuh mengalami yang namanya capek untuk beriman gitu lah, karena kita pernah ditolak. Karena saya memberanikan diri lagi. Saya jujur nggak cerita sama siapa-siapa. Orang tua saya pun nggak tahu kalau ternyata saya itu daftar lagi di salah satu beasiswa di negara Polandia di Eropa. Nggak ada yang tahu, satu pun nggak ada yang tahu. Even sahabat terdekat saya pun di kampus ataupun sahabat terdekat saya di Penari mungkin nggak saya kasih tahu. Cuman saya dan Tuhan yang tahu. Oma juga waktu itu nggak saya ceritain, maksudnya karena ya udah nanti saya ceritain ketika saya udah daftar aja mungkin. Akhirnya saya memberanikan diri daftar. Setelah daftar saya baru cerita Om waktu itu. Mungkin ini juga dosa saya nggak cerita di awal, cuman setelah daftar saya cerita sama Ko Freddy sama Oma, minta istilahnya bantu doa. Daftar itu Mei tahun 2021.
tutup Juni, saya deadline Juni, dan menunggu sampai tanggal 31 Agustus tahun 2021. Nah, selama saya menunggu ini banyak tawaran kerja lah, istilahnya karena kampus saya juga kampus negeri dan banyak tuh tawaran-tawaran kerja dari perusahaan-perusahaan terkenal dari mana sana banyak tawaran. Dan saya juga udah cerita ke Oma Nani, Oma, saya dapat tawaran dari sini. Mana yang saya harus ambil? Cuman Oma bilang tunggu Tuhan. Ya udah nunggu Tuhan. Akhirnya daftar dan jujur perbedaan apa yang saya lakukan pada saat ini dengan 4 tahun lalu tuh ada perbedaannya. Kenapa? 4 tahun lalu saya nggak berdoa, maksudnya saya nggak memperkatakan iman. Saya hanya berdoa sekali 2 kali, mungkin seminggu sekali, mungkin 2 minggu sekali saya berdoa. Cuman yang kali ini saya benar-benar ngotot, istilahnya kayak sangat-sangat menginginkan. Kira tutup pendaftaran tanggal 20 Juni, apa yang saya lakukan? Saya setiap hari deklarasi. Deklarasinya itu juga agak sedikit ekstrim karena setiap kali saya deklarasi itu selalu pas lagi di motor gitu. Jadi tempat kampus saya sama gereja saya waktu itu yang saya ke sana, itu jaraknya sekitar 30 sampai 40 menit kalau naik motor. Kan lama ya, kan gabut di motor, maksudnya nggak ada kerjaan. Ya udah di motor deklarasi aja. Tuhan, saya perkatakan saya keterima beasiswa di Polandia. Tuhan, saya perkatakan saya ambil jatah saya ambil destiny saya keterima beasiswa di Polandia. Setiap hari. Naik motor ke gereja, ke kampus, selalu saya katakan itu. Dan pada tanggal 31, ternyata ada dimajuin tanggalnya. Dari 31 Agustus pengumumannya, ternyata tanggal 28 itu sudah ada masuk email ke email saya, diminta untuk mengecek di website. Oke, saya cek dan puji Tuhan saudara, saya keterima beasiswa di Polandia, beasiswa full. Saya dapat beasiswa full, uang kuliah saya dibayarin, even uang kehidupan juga dibayarin. Mungkin yang nggak dibayarin hanya uang ketika mempersiapkan keberangkatan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara mengira kesaksiannya akan berhenti di sini ya, ternyata bukan, nggak berhenti di sini. Jadi setelah saya keterima beasiswa, sebenarnya saya juga bergumul. Kenapa? Karena ternyata beasiswa ini tidak mengcover biaya pengurusan visa, tiket pesawat dan lain-lain itu tidak di-cover. Jadi di-cover ketika sudah menginjakkan kaki di Polandia baru di-cover. Itu merupakan suatu pergumulan buat saya karena tiket pesawat aja udah 7 juta. Saya cek 7 juta untuk Turkish Airlines. Terus perlengkapan seperti koper, baju hangat, winter coat, terus sepatu, terus kaos kaki, bikin visa, legalisir dokumen. Mungkin ini juga legalisir dokumen salah satu yang berat karena satu halaman itu legalisir di depan kedutaan besar harganya 500.000 saudara-saudara. Saya kaget. Ini cuma minta tangan doang 500.000. Dan saya legalisir 5 lembar jadi 2,5 juta. Jadi tanda tangan doang itu 500.000. Saya aduh sampai geleng-geleng kepala, ini banyak banget duit ya. Akhirnya saya beriman dan sebenarnya saya ada uang, sebenarnya ada uang, ada saving saya ngelesin, saya kerja ngelesin, ngajarin anak-anak. Ya sebulan bisa dapat 1,5 sampai 2 juta, itu lumayan buat saya. Saya ada saving dan setelah saya hitung-hitung uang saving saya atau uang tabungan saya versus biaya saya itu sebenarnya nggak nutup. Karena paling besar kan tiket pesawat ke luar negeri itu sangat besar. Saya bergumul lagi gimana ya Tuhan, masa nggak diambil gitu beasiswanya, kan sayang. Kira saya tanya mama saya, ini gimana? Mama saya bilang, udah tenang aja, mama ada tabungan. Waktu itu mama saya punya asuransi bukan asuransi jiwa, jadi asuransi lebih kayak semi investasi gitu loh, nabung setiap bulan, nanti ketika setelah 5 tahun kemudian baru boleh diambil. Nah ternyata mama saya punya itu dan ya udahlah, saya akhirnya agak sedikit tenang. Cuman ketenangan saya ini terusik ketika saya menyadari bahwa loh itu kan tabungan mama saya, maksudnya masa saya mengambil uang yang bukan seharusnya milik saya gitu istilahnya.
yaitu tabungan mama saya udah untuk mama saya menikmati masa tuanya dan juga mungkin untuk membiayai adik saya karena saya punya adik. Dan akhirnya saya bergumul, ya ini nggak bisa Tuhan, maksudnya jangan sampai tabungan mama saya kepake banyak itulah untuk saya. Ya saya berdoa dan benar kata Pastor Berry, ketika kita nggak menginginkan itu justru Tuhan kasih, jujur bener. Kenapa? Karena saya tidak pernah spesifik banget berdoa untuk Tuhan memenuhi kebutuhan saya selama untuk keberangkatan ini, nggak pernah. Saya nggak pernah spesifik banget doa untuk itu, nggak pernah. Cuman yang saya lakuin selama saya tanggal 28 Agustus itu sampai sekarang ini, jadi mempersiapkan keberangkatan ini, apa yang saya lakukan? Saya pelayanan terus. Sempat waktu itu diutus oleh Yang Manani ke Sulawesi, lalu saya juga aktif di Semarang, saya diutus ke Surabaya, kemana, ke Bekasi, ke Jakarta. Jadi selama saya menunggu ini saya benar-benar sibuk pelayanan, sampai kadang ada beberapa orang yang, kok kamu udah di sini lagi? Perasaan kamu barusan kemarin di Semarang. Kamu kemarin perasaan barusan di Jakarta. Iya, ini saya pelayanan. Dan saya pelayanan itu pakai uang saya sendiri. Kecuali waktu ke Sulawesi itu memang dibiayai. Cuman untuk beberapa yang ke Surabaya kemana itu memang saya keluar uang sendiri. Dan saya nggak pernah ngeluh ke Tuhan. Tuhan, ini kan uang untuk persiapan keberangkatan. Cuman saya lakukan itu. Dan benar banget kata Pastor Berry, di minggu-minggu terakhir, 2 minggu terakhir ini, ada suatu keajaiban yang saya sampai geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena tiba-tiba berkat berdatangan. Ada yang ngasih koper, ada yang ngasih jaket winter sampai 3 jaket winter, ada yang ngasih sepatu, ada yang ngasih kaos kaki, ada yang ngasih sarung tangan, ada yang ngasih topi, ada yang ngasih laptop juga ada yang ngasih. Dan laptopnya juga bukan laptop yang mid range, tapi ini yang benar-benar laptop gaming yang harganya udah 15 juta ke atas. Ada yang ngasih juga dalam bentuk US dolar gitu. Dan saya kayak 2 minggu terakhir kayak gitu. Kayak total, ini mungkin saya bisa nyebut angka, US dollar yang saya dapat itu 3.000 sekian. Yang saya hitung ke rupiah, saya nggak pernah megang uang sebanyak itu. Jujur seumur hidup saya nggak pernah megang uang sebanyak itu. Dan sampai ada yang orang mau bayarin tiket, tapi ternyata tiket saya udah beli dengan uang saya sendiri. Dan saya jujur orangnya, Pak sorry tiketnya sudah saya beli, jadi mungkin berkatnya bisa ditunda dulu, untuk mungkin untuk yang lain juga boleh Pak. Jadi saya nggak yang aji mumpung, tiket udah beli belum? Nanti saya jawabnya belum, padahal udah beli, kan bohong, nggak boleh. Karena banyak orang memanfaatkan ke situ, bilang tiket udah beli, jadi mungkin uang Bapak untuk yang orang lain, mungkin untuk apa itu. Oke, nggak Bapak. Dan penyertaan Tuhan luar biasa. Ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu untuk kita, Tuhan tuh bukan cuman ngasih, ya kamu kuliah luar negeri, tapi Tuhan juga menyediakan gitu, menyediakan sesuatu yang besar untuk kita. Menyediakan, kalau khotbah Pak Agung zaman dulu itu ransom disebutnya, seperti bekal untuk kita menjalani ke depannya. Dan semua ini hanya kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dan saya juga minta terus didoakan supaya hati saya jangan berubah. Dan seperti tadi khotbahnya Pak Pastor Berry itu sebenarnya sangat menyentuh saya, karena orang udah diberkati hatinya berubah, orang diberkati hati berubah. Dan saya terus berdoa dalam diri saya untuk hati saya tidak berubah, dan segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Yuk saudara bangkit berdiri, kita doain dia karena besok dia harus berangkat ya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memulai perkara yang sangat baik untuk anak ini. Engkau akan meneruskannya Tuhan. Kami berdoa saat anak ini berangkat sampai di Polandia dan sampai selesai sekolahnya Tuhan. Biar rencanamu yang jadi dalam hidupnya. Saat ini kami berdoa, pegang hatinya Tuhan, untuk tetap mengerti dan mengingat dari mana dia diambil. Buat dia tetap rendah hati Tuhan. Buat cintanya kepadamu membara, tidak akan berhenti dan tidak menjadi luntur sekalipun dia di tempat negara yang lain.
tapi kami percaya pegang tangannya, pegang hatinya, hancurkan jiwanya Tuhan, sampai dia dikuasai oleh Roh-Mu, sampai dia mengerti. Temukan anak ini dengan anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh di Polandia Tuhan, sampai dia boleh bertumbuh dan menjadi pelita di mana Engkau tempatkan. Terima kasih untuk semuanya. Kau memberkati keluarganya sampai rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.